Apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Bapak. Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, sabar ya. Apakah sudah? Apakah sudah anak-anak? Sudah. Apakah Sudah, sudah tertampilkan? Bapak. Baik, terima kasih. Ya, kita mulai ya. Untuk hari ini bab 1 yang berjudul manusia, interaksi antar ruang dan sumber daya alam. Yang pertama, Bapak akan memberikan pertanyaan dan jawab cepat ya. Hanya satu pertanyaan. Apa itu interaksi? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Silakan untuk menjawab. Yang mau menjawab? Hubungan timbal balik, Bapak. Baik. Bagus jawabannya. Yang lain mungkin ingin menjawab? Septian? Eva? Baik, kalau gitu Bapak akan menjelaskan ya. Yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini memberikan ruang atau membutuhkan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Dan ruang di sini itu tidak hanya untuk berlangsung kehidupan, tetapi juga untuk tempat tinggal bagi makhluk hidup. Jadi tidak hanya manusia saja, ya. Hewan juga membutuhkan tempat tinggal. Ruang itu tidak hanya memiliki sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Di sini Bapak akan menyebutkan cakupan apa saja ruang pada wilayah perairan, misalnya laut, ya, sungai, danau, dan permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Jadi ruang itu tidak hanya di daratan ya, tetapi juga ada di perairan, yaitu tadi. Di dalam tanah ini juga terdapat berbagai organisme ya atau makhluk hidup yang dimana makhluk hidup ini juga bagian dari ruang. Batas ruang ini juga ada ya, merupakan suatu tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Di sini ada yang ditanyakan? Mungkin masih belum paham? Dipersilakan Sudah paham, anak-anak untuk Bapak. bertanya. Baik. Yang lainnya gimana? Septian, Seva, Paham, saya Raffi paham. Dwi. Sudah paham, Pak. Baik. Selanjutnya ya. Ya. Ruang juga memiliki karakteristik ya. Setiap ruang, setiap daerah memiliki karakteristik yang memiliki khas masing-masing. Jadi mulai bentuk fisik, tumbuhan, tanaman, batuan, hewan itu memiliki ciri-ciri masing-masing di setiap wilayah atau di setiap ruang. Ada juga suatu daerah, misalnya daerah A itu dengan daerah B karakteristiknya itu sama, tetapi karakteristik yang dengan daerah yang lain itu berbeda. Nah, perbedaan karakteristik ini
mengakibatkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya. Misalnya saja begini, ada daerah A penghasil buah atau sayur. Nah, kalau daerah B itu penghasil ikan. Ya, seperti kenjeran. Nah, di sini ada pertukaran atau interaksi. Ya. Nah, di ini apa? Di kota A dan kota B ini saling membutuhkan. Jadi terjadilah perdagangan. Begitu. Apakah paham anak-anak? Paham, Bapak. Paham, Pak. Paham, paham. Selanjutnya interaksi antar ruang. Ada yang tahu interaksi antar ruang itu? Ada yang tahu? Mungkin belum tahu ya. Baik, Bapak jelaskan ya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan manusia. Jadi manusia bergerak, manusia berpindah tempat dari daerah asalnya menuju ke daerah tujuan, itu namanya interaksi antar ruang. Ya. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya itu timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku. Jadi begini, ketika manusia melakukan interaksi itu mengakibatkan perubahan tingkah laku. Misalnya Seva dan Septian. Seva orang kaya dan Septian ini orang sedang. Nah, itu ketika mereka interaksi, maka Septian ini akan ikut menjadi orang kaya. Bisa berubah sikap dan perilakunya, begitu ya. Dan interaksi ini bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung atau virtual kayak kita hari ini ya. Bapak dan muridnya. Selanjutnya, interaksi ini bisa terjadi dalam bentuk atau wujud perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, menggunakan fasilitas umum atau prasarana, pengiriman informasi atau modal. Proses berlangsungnya perdagangan internasional itu juga bisa menjadi interaksi ya. Contoh interaksi yang transportasi. Saya berikan contoh ya. Jika ada seseorang yang pergi ke tempat kerjanya karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Jadi interaksi ini itu terjadi apabila ongkos kirim untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan itu lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Jadi ada pengeluaran untuk ongkos kirimnya itu menuju ke daerah tujuan. Dan keuntungan yang diperoleh itu lebih rendah. Begitu. Selanjutnya ya. Nah, apakah ada yang mau menjelaskan tentang interaksi antar ruang pada gambar ini? Mohon maaf, Bapak. Gambarnya kok di slide masih tetap yang pembukaan ya, yang bab 1 manusia interaksi antar ruang dan sumber daya alam, belum ganti slide. Oh, belum ganti slide. Oh, baik-baik. Belum, Bapak. Ya, di daerah saya hujan, kemungkinan begitu ya. Jadi jaringannya agak nge-lag ya. Mohon maaf ya. Apakah kelihatan udah berganti? Sudah, Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah. Contoh gambar interaksi antar ruang ya. Udah ya? Sudah, Bapak. Ya. Baik, siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Seva mungkin, ayo anak laki, monggo. Oke, kayak bahasa berdasarkanku ya. Ya, nggak apa-apa. Interaksi teruang antara daerah A dan daerah B dan C. Yang A memproduksi kayak memproduksi gula, yang B memproduksi apa itu kayak garam. Yang C itu bagus. ya, kayak C itu kayak memproduksi sayur-sayuran gitu aja. Iya, bagus. Bagus nak Seva.
Jadi Bapak akan memperjelas kembali. Jadi saling timbal balik ya antara Bandung dengan Surabaya dan Indramayu. Bagus. Ya, Seva ya tadi ya. Saya kasih iya, Pak. nilai kreativitas. Bagus sekali nak. Lanjutkan ya, tingkatkan lagi ya. Selanjutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan semua benda yang ada di bumi ini yang digunakan oleh manusia dan dikelola oleh manusia sehingga menguntungkan manusia. Begitu. Jadi dikelola kembali oleh manusia dan dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ini memiliki dua jenis, yaitu abiotik dan biotik. Jangan salah ya, biotik itu makhluk hidup. Kalau abiotik itu benda mati, seperti air, tanah, benda galian, gas alam, dan minyak bumi. Berdasarkan sifatnya, oh ya, mohon maaf ya atas kesalahan Bapak, ini ketikanya ada yang salah, mohon maaf. Ini ada dua sifat ya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ayo, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Septian, monggo. Nak Septian, silakan menjawab. Mohon maaf Pak, slide-nya belum keganti. Belum keganti lagi, Masya Allah. Mohon maaf ya. Apakah sudah terlihat? Nak Septian? Sudah Pak. Baik, silakan untuk menjawab. Ya, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, apakah tidak bisa? Ya, nggak apa-apa. Bapak jelaskan ya. Apakah bisa menjawab? Sumber daya Ya, yang dapat diperbarui itu ya, seperti air, ya, bagus. kayak gitu Pak. Ya, yang tidak dapat itu gimana, Nak Septian? Seperti minyak bumi itu Pak. Oh, bagus, bagus Air. sekali, bagus. Ya, dapat nilai ya, kreativitas. Selanjutnya, potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan terbesar dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya itu saja, tidak hanya di daratan saja ya sumber daya alam itu, ada juga di perairan. Di perairan itu Indonesia memiliki sumber daya alam, baik itu biotik ataupun abiotik, sehingga Indonesia disebut negara maritim atau negara kepulauan. Apakah sudah dipahami anak-anak? Anissa, Septian, Sudah, Seva? Bapak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagus. Ya, kali ini Bapak akan membahas potensi sumber daya alam hanya dua saja ya. Dari bentuknya ya, yaitu bahan tambang dan hutan. Jadi begini ya, apakah sudah slide-nya berganti anak-anak? Sudah, Bapak. Ya. Di sini ada gambar burung. Ya. Tadi Bapak bilang hewan yang memiliki karakteristik asli atau khas dari daerah tersebut, yaitu hewan endemik. Ya. Hanya ada di daerah tersebut. Di Indonesia, hutan itu sangat banyak sekali, terutama di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Di Pulau Jawa juga ada. Tetapi Pulau Jawa sekarang menipis atau menurun. Apakah bisa menyebutkan apa faktor dari menurunnya hutan di Pulau Jawa? Siapa? Silakan anak-anak menjawab. Karena tempatnya terlalu banyak terlalu padat. Makanya Iya, jadi sumber bagus. hutan Iya, menurun.
Bagus Nak Seva, dapat lagi poin. Ya. Ya, yang perempuan tadi, Nak Ayu, mungkin mau menambahkan? Kemungkinan ini sinyal ya, jadi agak itu ya, tidak terkoneksi. Oke, baik, selanjutnya. Ya, ini ada beberapa jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia dan persebarannya ya. Kayu keruning itu di Sulawesi dan Kalimantan, Meranti juga. Kayu jati yang paling utama ini yang pasti tahu, yaitu Jawa Tengah. Kalian pasti tahu ya. Rotan juga banyak ditemukan di daerah Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan kayu cendana ini, cendana, banyak digunakan dan dihasilkan di NTT, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, yang terakhir, potensi sumber daya tambang. Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling kaya akan bahan tambangnya. Jadi beraneka ragam ya bahan tambang itu. Jadi tidak hanya nikel, sumber minyak bumi, tetapi ada banyak sekali gas alam begitu ya. Ya, dari hal ini apa ada yang ditanyakan? Monggo anak-anakku yang Ada, sangat Pak. ganteng dan cantik-cantik. Ada Monggo. Pak, ada Pak. Ya, Bagaimana? Raffi Dwi ya itu ya. Ya Pak, Ya, bagus. bagaimana cara kita melestarikan sumber daya alam yang hampir punah? Sebentar, Bapak ya. Gimana, Nak? Monggo, Nak Raffi, lagi diulangi lagi. Karena Bagaimana putus-putus. Ya, bagaimana? cara kita melestarikan sumber daya alam yang hampir punah? Ya, begini ya, pertanyaannya yang sangat bagus ini. Jadi sumber daya alam yang hampir habis atau punah itu harus dikelola kembali. Ya, dikelola kembali dengan efisien dan tidak dihambur-hamburkan. Jadi kalau misalnya SDA itu hampir punah dan habis, kita harus mencari solusi kembali. Mencari solusi agar SDA itu tetap ada. Atau kita mencari alternatif lain. Atau sumber daya alam yang lainnya. Jadi begitu ya, Nak Raffi. Apakah bisa dipahami, Nak Raffi? Bisa Pak? Bisa. Baik. Apakah ada yang mau membantu menjawab kembali untuk pertanyaan Nak Raffi? Ceweknya mungkin? Tidak ada ya? Baik. Pertanyaan selanjutnya monggo. 2 pertanyaan aja ya. Saya mau bertanya, Bapak. Baik. Nak Anissa monggo. Apa yang harus kita lakukan jika ada orang yang menggunakan sumber daya alam itu secara berlebihan? Ya. Itu sangat pertanyaan yang kita manusia biasa ya memiliki hawa nafsu yang ingin mendapatkan sesuatu walaupun itu keadaannya, walaupun usahanya itu negatif atau berdampak negatif. Nah, dalam hal ini negara atau pemerintah harus teliti dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Jadi tidak orang sembarangan ya mengelola sumber daya alam tersebut ya. Dan harus dikelola negara sendiri seharusnya atau orang-orang dalam atau warga negara sendiri. Apakah bisa dipahami, De Anissa? Nah, Anissa, monggo. Bisa, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kesimpulan untuk hari ini ialah sumber daya alam itu harus tetap dijaga. Baik itu biotik ataupun abiotik. Ya, jadi tidak boleh dihambur-hamburkan atau dieksploitasi secara besar-besaran. Jadi tidak boleh diambil sangat serakah ya. Biasanya kan ada seseorang yang ingin mengambil sumber daya alam tersebut secara besar-besaran. Itu tidak boleh.
Dan interaksi antar ruang ini saling menguntungkan, ya. Ada saling menguntungkan dan ada yang berdampak buruk jika itu interaksinya buruk.